Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PBL Pelayanan Kefarmasian yang terdiri dari Elisa, Indah Fitriani, Fitrati Hasanawati, Destia Argo Pamuji, Novita Dianingrum, dan Fazah Malarahma. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai kasus 1, 2, dan 3. Yang pertama itu ada kasus 1. Kasusnya, seorang ibu berusia 55 tahun datang ke apotek karena nyeri dan pegal linu. Berikan pelayanan kefarmasian dengan penggalian informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Obat untuk pegal linu yang ada di apotek adalah Voltaren, Neuromasil, Sumagesik, dan Pilvita. Untuk permasalahan kasus didapatkan informasi pasien. Yang pertama, pasien berumur 55 tahun. Pasien mengeluh pegal linu pada bagian kaki, lutut, dan punggung. Untuk gejala yang dirasakan sudah dialami selama 3 hari. Untuk permasalahannya, pasien memiliki alergi terhadap obat natrium diklofenak. Selanjutnya, obat yang tersedia di apotek ada Voltaren mengandung natrium diklofenak. Yang kedua ada Neuromasil mengandung paracetamol dan ibuprofen. Yang ketiga ada Sumagesik mengandung paracetamol. Dari Voltaren, Neuromasil, dan Sumagesik merupakan golongan NSAID. Yang keempat ada Pilvita mengandung bahan-bahan herbal dan termasuk golongan herbal. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, pasien diberikan Neuromasil. Alasan pemilihan obat Neuromasil menjadi pilihan karena pasien telah mengalami pegal linu selama 3 hari dan di Neuromasil tidak mengandung natrium diklofenak. Selanjutnya, Voltaren tidak direkomendasikan karena mengandung natrium diklofenak, di mana pasien sendiri alergi dengan natrium diklofenak. Kemudian untuk Sumagesik tidak direkomendasikan karena hanya untuk analgesik dan antipiretik. Selanjutnya untuk Pilvita tidak direkomendasikan karena hanya untuk meredakan pegal linu dan merupakan obat herbal yang dimana kurang efektif untuk pasien yang berumur 55 tahun. Selanjutnya, untuk aturan pakai Neuromasil, 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Untuk penyimpanannya pada suhu ruangan dan dijauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Untuk efek samping itu ada mual, muntah, sembelit. Untuk penggunaan jangka lama dapat menimbulkan kerusakan hati. Selanjutnya yaitu ada kasus 2. Seorang ibu datang ke apotek ingin membeli obat. Gejala yang ibu tersebut alami meriang, pilek, dan batuk disertai demam. Informasi apa yang perlu Anda dapatkan dan obat apa yang akan Anda berikan? Obat yang tersedia di apotek Anda yaitu ada Paratusin, Demacolin, Sumagesik, Panadol, Proris, Ponstan, Silek, Aktif, Dextral, dan terakhir ada Fludan. Permasalahan kasus. Informasi yang didapatkan dari pasien yaitu ibu sudah mengalami gejala tersebut selama 3 hari dengan umur ibu 25 tahun, berat badan 48 kg, mengonsumsi jamu seperti minuman jahe, kemudian belum ada penggunaan obat. Untuk permasalahannya yaitu ada indikasi gejala common cold atau biasa disebut salesma, tapi belum diterapi. Gejalanya berupa meriang, pilek, dan batuk disertai demam. Obat yang tersedia di apotek diantaranya yaitu Paratusin, Demacolin, Sumagesik, Panadol, Proris, Ponstan, Silek, Actifed, Dextral, dan Fludan. Untuk penyelesaian kasus yang dialami oleh ibu dengan gejala meriang, pilek, dan batuk yang disertai demam, obat yang pertama yaitu Actifed. Indikasi obatnya meringankan pilek, batuk dahak, dan kering.
Dosis dan aturan pemakaiannya 3 kali sehari, 1 sendok takar 5 ml diminum setelah makan. Untuk obat yang kedua yaitu Sumagesik dengan indikasi obat mengatasi demam dan nyeri ringan hingga sedang. Dosis dan aturan pemakaiannya 3 kali sehari 1 tablet setelah makan dan diminum bila demam. Selanjutnya itu alasan pemilihan obat. Yang pertama yaitu nama obat Sumagesik dengan kandungan parasetamol. Mekanisme kerjanya bekerja pada pusat pengatur suhu di hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh. Bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin sehingga dapat mengurangi nyeri ringan hingga sedang. Indikasinya nyeri ringan sampai sedang dan demam. Untuk kontraindikasi hipersensitif dan gangguan hati. Perhatian pada obat ini yaitu gangguan fungsi hati, ginjal, dan ketergantungan alkohol. Efek samping yang dapat terjadi yaitu reaksi alergi, ruam kulit berupa eritema atau urtikaria, kelainan darah, hipotensi, dan kerusakan hati. Untuk dosisnya diminum 3 kali sehari, tiap minum 1 tablet dan setelah makan. Interaksi obatnya tidak ada. Yang kedua yaitu nama obat Activate dengan kandungan dextromethorphan, pseudoephedrine, dan triprolidin. Mekanisme kerjanya untuk dextromethorphan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk secara sentral. Untuk pseudoephedrine meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung sehingga saluran napas lebih terbuka dan napas menjadi lega. Dan untuk triprolidin memblokir aksi histamin endogen dengan membentuk ikatan dengan reseptor H1. Indikasinya digunakan untuk meringankan pilek, batuk dahak, dan kering. Kontraindikasi hipersensitif, gangguan jantung, dan gangguan fungsi hati. Perhatian pada obat ini yaitu hati-hati pada kehamilan dan menyusui, gangguan hati, dan hipertensi. Efek samping yang dapat terjadi yaitu mengantuk, mual, pusing, dan sembelit. Dosisnya 3 kali sehari, tiap minum 1 sendok takar 5 ml diminum setelah makan. Interaksi obatnya tidak ada. Kesimpulannya, obat yang direkomendasikan untuk pasien dengan keluhan meriang, pilek, dan batuk disertai demam yaitu Sumagesik untuk menurunkan demamnya dan Activate untuk mengobati batuk dan pilek. Disarankan untuk pasien meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur, cuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker untuk mencegah penularan infeksi. Selanjutnya, kasus 3. Seorang laki-laki datang ke apotek mengeluhkan hidung tersumbat sejak 2 hari yang lalu. Sudah menggunakan Vicks inhaler, namun tidak ada perbaikan. Obat yang tersedia di apotek Anda adalah Decolgen, Dextrosin, Alpara, Democolin, Ultraflu, Oxymetazoline, Vicks inhaler, Panadol, dan Ibuprofen. Informasi pasien. Pasien adalah seorang laki-laki berusia 54 tahun, mengalami hidung tersumbat sudah 2 hari, dan riwayat pengobatan yaitu berupa penggunaan Vicks inhaler. Keluhan lain berupa demam dan sakit kepala bagian belakang. Gejala lain tidak ada. Permasalahannya yaitu pasien belum ada perbaikan setelah menggunakan Vicks inhaler dan ada indikasi flu. Selanjutnya adalah penyelesaian kasus ketiga. Rekomendasi terapi. Rekomendasi terapi yang diberikan kepada pasien yaitu obat Democolin yang digunakan untuk meredakan demam dan nyeri. Alasan pemakaian dari obat ini adalah nama obat yang digunakan adalah Democolin, kandungannya parasetamol. Indikasinya yaitu meredakan demam dan nyeri. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja dengan meredakan rasa nyeri, meningkatkan aliran darah pada kulit, mempersempit pembuluh darah untuk mengurangi hidung tersumbat. Selanjutnya kontraindikasi, yaitu pasien dengan riwayat hipertensi terhadap salah satu komposisi dari Democolin, pasien yang memiliki riwayat penurunan fungsi hati. Selanjutnya perhatian. Peringatan yaitu awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Gangguan fungsi hati dan ginjal. Kemudian terjadinya hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung, dan diabetes mellitus. Selanjutnya efek samping yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, mulut kering, sulit berkemih, penggunaan jangka panjang yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Untuk dosis yang digunakan yaitu untuk dewasa 1 tablet 3 kali per hari, untuk anak 6-12 tahun 0,5 tablet 3 kali sehari.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.